Setelah 2 pekan lebih istriku tidak sadarkan diri di rumah sakit PMI Bogor, dokter spesialis syaraf menganjurkan Islam memberi 1 resep obat untuk menurunkan tekanan darah. Namun setelah 1 jam, tekanan darah istriku justru terlalu rendah. Aku pun kembali disodori resep yang kedua untuk meningkatkan tekanan darah agar kondisi istriku stabil. Setelah ditunggu beberapa saat, tekanan darah istriku justru dinilai tinggi. Suster manggil, Pak, cepat masuk ruangan. Ya saya lari, ya saya lihat masuk ke dalam, istri saya sudah nggak bernadi dan nggak bernafas. Jantungnya terhenti. Entah itu sudah berapa lama saya nggak tahu, tapi mereka hanya bilang, Bapak bantu doa dan ikhlas kalau tidak tertolong. Dokter kemudian melakukan proses transfusi darah yang kedua untuk merangsang denyut nadi dan nafas dengan cara memeras kantung darah dan infus yang diberi obat penurun tekanan darah. Yang terbayang di saya, nggak gimana ya, kamu belum tahu anakmu yang selama ini kita usahakan ya. Hamil dia berjuang hari demi hari. Ya Allah, jangan kau panggil dulu, saya belum siap. Karena sebegitu tiba-tibanya kondisi seperti ini gitu kan. Pergerakan tekanan darahnya justru naik dan tidak terkendali hanya dalam hitungan detik. Istriku akhirnya dinyatakan koma. Kesadarannya itu di bawah level binatang. Karena sudah tidak punya lagi inisiatif. Itulah shock yang paling saya rasakan. Setelah 2 pekan lebih istriku tidak sadarkan diri di rumah sakit PMI Bogor, dokter spesialis syaraf menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Maksudnya, untuk mendapatkan perkembangan dan kondisi kerusakan syaraf otak yang lebih akurat. Hasil pemeriksaan menyatakan ada kerusakan permanen di pusat syaraf otak sehingga tidak dapat kembali normal. Ya, 1 kelumpuhan, kedua memori rusak. Kelumpuhan itu karena batang otak. Terus memori dia, dan cenderung nanti statusnya menjadi vegetative state katanya. Saya tanya apa itu? Ya seperti tumbuhan, tumbuh tapi tidak bisa apa-apa kecuali dirangsang. Sejak istriku dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor maupun di RSCM Jakarta, aku telah menghabiskan biaya sekitar 60 juta rupiah. Semuanya aku dapat dengan cara berhutang dari teman, tetangga, bahkan sanak saudara. Namun aku tidak dapat berhutang kepada mereka terus-menerus. Kemana lagi saya minta bantuan? Kemana lagi saya minta pertanggungjawaban? Semua diam dari pihak-pihak yang terkait. Hanya lingkungan sekitar kita yang simpati dan peduli. Tapi sampai kapan? Faktor utama pada saat dirawat. Dulu saya masih bisa pinjam sana-sini untuk biaya perawatannya. Orang punya batas, teman juga punya batas kemampuan itu. Tapi ini nggak selesai-selesai kan? Semenjak istriku mengalami koma, tidak ada perhatian yang serius dari dokter maupun pemerintah daerah Bogor. Padahal aku tidak sanggup lagi untuk membiayai perawatan istriku yang membutuhkan jutaan rupiah setiap harinya. Atas dasar rasa sayang saya sama dia, janji saya sama Allah, sumpah saya sama Tuhan, bersatu dalam suka dan duka. Kalau sudah hak hidupnya tidak bisa dipenuhi lagi oleh siapapun, dalam hal ini saya ingin pemerintah, karena saya sudah tidak mampu, saya minta hak matinya. Sebelum meminta hak mati istriku terhadap pemerintah, aku sudah mempertimbangkan semua resikonya, termasuk menjadi orang tua tunggal bagi kedua anakku. Bahkan aku juga telah berbicara kepada nenek, saudara istriku satu-satunya. Ya namanya saya orang gak punya, mas, biaya dari mana ya sebesar itu. Sedangkan kakak saya kan hidupnya tergantung dari obat sama perawatan yang mahal itu kan. Apalagi saya sebagai kuli pabrik gak bisa bantu apa-apa, mas, selain berdoa. Seperti diriku, Neneng juga merasa terpukul atas peristiwa yang menimpa Agian, kakaknya. Satu
kenapa jadi keluar saya begini mas. Udah saya yang menderita, gak pernah ketemu orang tua kan, gak pernah ketemu bapak gitu. Kenapa harus terjadi sama kakak saya gitu loh. Iya mas. Makanya saya sampai berdoa, ya Allah, dosa apa yang telah kakak saya lakukan selama ini sampai kamu mengajarnya seperti itu gitu. Saya nggak kenal sama sekali ya.